Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Ya, yang pertama kita lihat sifat perkalian yaitu A pangkat M dikali A pangkat N. Ini sama artinya dengan A pangkat M ditambah N. Jadi ada catatan di sini, A-nya harus sama atau bilangan pokoknya harus sama. Jadi kalau bilangan pokoknya tidak sama, maka kita tidak bisa mengoperasikan menjadi A pangkat M ditambah N. Kita lihat contohnya, 5 pangkat 7 dikali 5 pangkat 2 misalnya. Ini artinya sama dengan, kita lihat, sebelum kita menyelesaikan, kita lihat dulu apakah bilangan pokoknya sama. Kalau sudah sama, maka kita boleh menggunakan sifat ini. Berarti boleh kita katakan hasilnya sama dengan 5 pangkat 7 ditambah 2. Berapa 7 tambah 2? Ya, 5 pangkat 7 tambah 2 sama artinya dengan 5 pangkat 9. Yang kedua, misalnya Ibu punya A pangkat 5 dikali A pangkat 3. Bagaimana hasilnya, Nak? Kita lihat apakah bilangan pokoknya sama? Ya, bilangan pokoknya sama-sama 3, sama-sama A. Berarti 5 dan 3 bisa kita jumlahkan. Berarti apa hasilnya, Nak? A pangkat 5 ditambah 3. Ya, betul. Sama dengan A pangkat 8. Seperti ini ya. Kita lihat untuk sifat yang kedua. Kita lihat sifat yang kedua. Kita lihat sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N dengan A tidak boleh sama dengan 0. Kita perhatikan juga di sini bilangan pokoknya juga harus sama ya. Kita lihat contohnya. 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 6. Maka ini hasilnya sama dengan, kita lihat bilangan pokoknya sama-sama 3 ya. Kalau bilangan pokoknya sama, maka bisa kita gunakan sifat yang ini, pangkatnya dikurang. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 10 dikurang 6. Sama dengan 3 pangkat 4. Bagaimana? Bisa dipahami, Nak? Baik, kita lihat contoh yang berikutnya. Misalnya Ibu ambil 5 pangkat 7A dibagi 5 pangkat 2A. Ini artinya kita lihat bilangan pokoknya juga sama di sini, yaitu sama-sama 5. Berarti boleh pangkatnya kita kurangkan seperti sifat yang kedua ini. Berarti 5 pangkat 7A dikurang 2A. Sama dengan 5 pangkat 7A kurang 2A sama dengan 5A. Jadi ini jawabannya. Bisa dipahami ya, Nak? Kita lanjut pada sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan N. Ini hasilnya sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Maka pangkatnya boleh kita kalikan. Kita lihat contohnya 4 pangkat 3 pangkat 2 misalnya. Maka ini sama dengan 4 pangkat 3 kali 2. Kali ya. Sama dengan 4 pangkat 3 kali 2. Ya, betul. 6. Atau misalnya Ibu punya 5 pangkat 4 dipangkatkan B misalnya. 5 pangkat 4 dipangkatkan B. Berarti ini apa artinya? 5 pangkat 4 kali B. 4 kali B sama dengan, ya betul, sama dengan 4B. Boleh ditulis seperti ini. Baik, kita lanjut ya, Nak. Kita lanjut pada sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan A kali B pangkat M. Jadi bilangan pokoknya beda, tapi yang sama apa di sini? Pangkatnya, yaitu pangkatnya sama-sama M. Berarti boleh kita gabung. Kalau di sini perkalian, maka di sini juga perkalian. Misal Ibu punya 4 pangkat 5 dikali
2 pangkat 5. Ini artinya apa? Sama dengan 4 dikali 2, ini dipangkatkan 5. Sampai sini juga boleh, tapi Bu mau saya lanjutin jadi 8 pangkat 5 boleh nggak? Boleh, anak-anak Ibu boleh mengalihkan 4 kali 2 sama dengan 8 dipangkatkan 5. Kita lihat juga contohnya, misalnya Bu punya 2A dikali 3B dipangkatkan 4. Ini bagaimana? Nah, ini kebalikan ini ya. Dia boleh dari kanan, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, sama artinya ya. Jadi artinya gini, A kali B pangkat M boleh kita katakan sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi kalau 2A dikali 3B pangkat 4, boleh anak ibu merubahnya menjadi 2A pangkat 4 dikali 3B pangkat 4. Seperti itu. Bu, ini boleh dilanjutin nggak Bu? Boleh. Bagaimana melanjutkannya? Gunakan sifat yang tadi, yang sifat yang ketiga. Bilangan berpangkat nanti boleh nih, jadi apa ini kan ada pangkatnya sih sebenarnya pangkat 1. Atau ini boleh gunakan sifat yang ke ini lagi. Bagaimana Bu maksudnya Bu? Nih, ini kan 2 kali A sebenarnya kan 2A ini. Berarti boleh yang 2A pangkat 4 kita jadikan 2 pangkat 4 dikali A pangkat 4. Boleh. Terus yang 3B ini kan artinya 3 kali B, nak. Berarti boleh kita rubah menjadi 3 pangkat 4 dikali B pangkat 4. Berarti ini apa? 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Boleh nggak Ibu rubah lagi deh Bu kayak gini? Boleh. Kalian bereksperimen saja seperti apa? A pangkat 4 dikali B pangkat 4. 2 kali 3, 6 pangkat 4. Ya, A pangkat 4, B pangkat 4. Boleh seperti ini. Bu, kalau saya mengerjakannya sampai sini saja boleh? Boleh, nak. Jadi kalau tidak ada permintaan sampai hasil akhir, boleh sampai sini. Kalau dalam soal berpilihan ganda, ada opsi seperti ini, maka inilah jawabannya. Bisa dipahami? Kita lanjut pada sifat yang terakhir, yaitu yang kelima. Sifat yang kelima hampir mirip sih sama sifat yang keempat tadi, cuma kalau tadi perkalian, sekarang ini dia adalah pembagian. Jadi dua buah bilangan berpangkat tapi pangkatnya sama, maka boleh karena ini bagi, maka ininya juga bagi. Pangkatnya adalah M dengan catatan B-nya nggak boleh sama dengan 0, B-nya nggak boleh sama 0 ya. Kita lihat contohnya, 7 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Nah, ini pangkatnya sama ya. Bilang pokoknya beda, tapi pangkatnya sama. Maka anak ibu boleh merubahnya menjadi 7 per 2 pangkat 4. Seperti itu ya. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai beberapa sifat dari bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat ini masih ada lanjutannya ya, Nak. Nah, akan Ibu lanjutkan di video yang berikutnya. Selamat belajar anak-anak Ibu, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.